tahun baru. Bu Guru senang sekali karena di tahun baru 2021 ini kita masih bisa bersapa walaupun kita belum bisa ketemu langsung. Tapi Bu Guru harap adik-adik semua sekarang dalam kondisi sehat selalu ya adik-adik, dan tetap harus jaga kesehatan. Pokoknya Bu Guru harap adik-adik selalu jaga kesehatan, makan yang banyak supaya nanti kita bisa ketemu lagi langsung. Tapi jangan patah semangat ya adik-adik ya. Adik-adik tetap mulai hari ini kita mulai sekolah minggu lagi. Jadi adik-adik tiap hari minggu jangan lupa sekolah minggu setiap jam 8 pagi. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk sekolah minggu di tahun yang baru ini? Kita mau puji nama Tuhan yuk. Kita mau puji nama Tuhan dengan semangat. Jadi adik-adik, Bu Guru mau ajak kita semua ke sekolah minggu ya. Ayo semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Ayo kita sekolah minggu. Sudah semangat kan? Sekarang kita mau puji lagi nama Tuhan dengan pujian ayo sekolah minggu, tapi suaranya lebih keras ya. Yang belum berdiri, ayo berdiri semua. Ayo cepatlah. Ayo jangan terlambat. Ayo ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bicara kepada Tuhan dengan berdoa. Namun sebelumnya kita mau puji dulu nama Tuhan dengan pujian Saya Senang Berdoa. Matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami guru-guru sekolah minggu mau mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana pada tahun 2020 Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melindungi kami dan berjalan bersama kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan pada hari ini Tuhan, ini hari pertama kami untuk sekolah minggu di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kami sungguh Tuhan merasa bersukacita, bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memasuki tahun yang baru ini dan boleh bersekolah minggu kembali. Kami tetap menyerahkan ya Tuhan, sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, akhirnya. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini sedang ada di rumah, yang besok akan kembali sekolah.
tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu ya Tuhan. Engkau akan melindungi kami semua, melindungi guru-guru sekolah minggu dan orang tua dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mau berkati dan terima ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik GKWI, sekarang kita mau puji lagi nama Tuhan yuk. Supaya kita tetap semangat untuk melayani Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, kita mau puji nama Tuhan dengan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, lagi ya. Ayo yang belum berdiri kita pakai berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hai adik-adik, sekarang saat kita mau duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tahu apa sih yang Tuhan inginkan untuk pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, Bu Guru mau perlihatkan satu benda. Nih, siapa yang tahu ini apa? Ini adalah garam. Ya, garam tahu ya, adik-adik ya. Garam ini untuk masak. Apa sih fungsi garam? Adik-adik tahu nggak? Untuk membuat masakan menjadi enak. Kok asin enak sih Bu Guru? Iya, walaupun asin, tapi kalau masakan tidak menggunakan garam, itu tidak akan menjadi enak. Ntar adik-adik tanya sama mamanya ya, mama kenapa kita kalau masak harus menggunakan garam? Nanti mamanya akan menjelaskan. Itu fungsi garam, salah satu fungsi garam adalah untuk membuat masakan menjadi enak. Sekarang satu lagi. Ini lilin. Bu Guru nggak pakai yang asli, Bu Guru pakai yang elektrik ya, takut kebakar. Dinyalakan. Adik-adik punya semua kan lilin seperti ini di rumah. Ini adalah lilin. Fungsinya buat apa? Pada saat ruangan tidak punya lampu, maka ketika ini dinyalakan, kita dapat melihat ruangan itu dengan cahaya yang diberikan oleh lilin ini. Walaupun kecil, tapi bisa menerangi ruangan adik-adik. Adik-adik coba deh matiin lampu semua.
Kalau malam-malam terus adik nyalain lilin satu aja, adik-adik bisa tahu, oh ya di sini ada tempat duduk, oh ya di sini ada meja, di sini ada piring. Adik-adik bisa lihat dengan cahaya lilin ini. Nah, sekarang apa hubungannya sama perintah Tuhan kepada kita? Kita lihat di Alkitab. Kita buka di Perjanjian Baru. Kita pertama dalam Perjanjian Baru yaitu Matius 5. Matius pasal 5, kita mau baca dari ayat 13 sampai 16. Matius 5, kita mau baca ayat 13 sampai 16. Judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Bu Guru bacain ya. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah, bacain keras juga ya di rumah ya, bareng-bareng Bu Guru. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sini adik-adik bisa baca dan bisa dengarkan bahwa Tuhan sendiri menyuruh kita menjadi garam dan terang dunia. Apa sih Bu Guru maksudnya garam dan terang dunia itu? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai garam itu kita harus, tadi kan Bu Guru sudah bilang, garam itu salah satu fungsinya adalah untuk membuat masakan menjadi enak. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi garam. Yang dimaksud di sini adalah kita harus jangan pernah lelah untuk berbuat baik adik-adik. Bagaimana caranya berbuat baik? Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Salah satunya adalah dengan menolong, menghibur, membuat sukacita, tidak menyusahkan orang, tidak membenci orang, tidak memukul orang lain. Itu sudah menjadi garam adik-adik. Jadi adik-adik harus, kata Tuhan perintahkan kita semua anak-anaknya harus menjadi garam. Berarti kita harus selalu berbuat baik, menolong orang, memberi orang makan, memberi teman kita makan pada saat kita memiliki lebih. Lalu berbuat baik kepada teman, menolong orang tua, tidak membuat sedih orang tua. Bagaimana cara kita tidak membuat sedih orang tua kita? 1, belajar. 2, tidak nakal. Jadi kita harus menjadi anak yang baik, anak yang taat dengan orang tua. Saat ini ya anak-anak ya. Jadi yang harus dilakukan adik-adik semua adalah bahwa kita harus berbuat baik, supaya seperti garam kita bisa membuat masakan menjadi enak, supaya kita membuat papa mama senang, teman-teman senang, pokoknya supaya semua orang bisa sukacita karena keberadaan kita ya adik-adik ya. Jadi yang sekarang masih suka membuat papa mama sedih, jangan lagi ya di tahun baru ini ya. Di tahun baru ini adik-adik harus berubah menjadi lebih baik lagi, harus janji bahwa saya mau lebih baik lagi. Yang kemarin malas belajar, sekarang lebih giat belajar lagi. Yang kemarin gak pernah bantuin papa mama, sekarang rajin bantuin papa mama, ya kan? Lalu, lilin, maksudnya apa sih menjadi terang dunia itu? Jadi ketika adik-adik sudah berbuat baik, maka adik-adik bisa menerangi sekeliling kalian, ya adik-adik ya. Jadi misalnya yang tadinya papa mama marah-marah karena lihat adik-adik tidak mau belajar, karena sekarang adik-adik mau belajar, mereka bahagia, mereka sukacita. Nah itu saja sudah menjadi lilin buat mereka semua. Misalnya adik-adik melihat orang kelaparan, mereka mungkin dalam kegelapan, lalu adik-adik punya sedikit makanan, adik-adik kasih, mereka tidak menjadi kelaparan. Adik-adik sudah bisa menjadi terang buat mereka semua. Adik-adik ya, tidak perlu sesuatu yang besar, tapi kecil-kecil, tapi adik-adik berbuat terus, adik-adik berbuat baik, tidak menyusahkan orang lain, papa mama, teman-teman, saudara-saudara, tidak boleh membenci orang,
tidak boleh punya perasaan iri hati, dengki adik-adik ya, supaya kita bisa menjadi garam dan terang. Untuk pertama di rumah kita, kedua untuk teman-teman semua kita. Nanti kalau kita sekolah pun gitu, kita harus selalu berbuat baik kepada teman-teman dan guru kita. Ya, supaya apa sekarang? Di sini Tuhan bilang kenapa kita harus berbuat baik? Supaya mereka mengenal Tuhan kita. Ketika mereka mengenal Tuhan kita dari perbuatan baik kita, maka mereka memuliakan Tuhan Yesus adik-adik. Ya, jadi kalau kita baik, mereka akan berpikir, oh orang Kristen itu baik. Ketika semua berpikir orang Kristen baik, maka mereka akan mencari siapa yang mengajarkan kebaikan kepada kita semua, yaitu Tuhan Yesus, dan mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak perlu marah kalau adik-adik diejek. Adik-adik tidak perlu marah ketika adik-adik dipukul. Yang adik-adik harus lakukan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Memberi kebaikan dan terus kebaikan. Ya adik-adik ya, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Jangan pernah menyerah berbuat baik. Ya adik-adik ya. Pokoknya pesannya Bu Guru, adik-adik harus menjadi anak baik, anak-anak yang suka menolong, yang tidak mempunyai rasa benci, rasa iri hati kepada teman-teman adik-adik. Ya, karena Tuhan menyayangi kita Tuhan menyayangi kita sangat besar. Jadi kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu iri dengan siapapun, sehingga perbuatan baik kita boleh keluar dan mereka boleh memuliakan Tuhan kita. Adik-adik ya. Jadi adik-adik harus ingat di tahun ini, di tahun 2021 ini, adik-adik harus menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, baik di rumah maupun di sekolah maupun di sekeliling kita semua. Ingat ya adik-adik ya, ini perintah Tuhan Yesus, bukan perintah guru. Jadi adik-adik baca Matius 5 ayat 13 sampai 16 bahwa adik-adik harus menjadi garam dan terang dunia. Ya adik-adik ya, jangan lupa ya bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, adik-adik ya. Jangan lupa Tuhan Yesus berkati kita semua. Adik-adik, tadi kita sudah belajar bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Sekarang kita mau belajar pujian mengenai tadi ceritanya tadi, yaitu kita harus menjadi garam dan terang dunia. Bagi adik-adik yang sudah bisa, adik-adik nyanyi yang kencang. Bagi yang belum bisa, belajar sama guru ya. Ayo kita belajar yuk. Kamu adalah garam dunia.
Adik-adik, gampang kan lagunya? Kita mau belajar sekali lagi ya adik-adik ya. Ayo yang semangat kita belajar. Kamu adalah garamnya sabda Yesus Tuhan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ya diasinkan, tiada lagi gunanya, tiada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terangnya. Kamu adalah terangnya sabda Yesus Tuhan. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Orang nyalakan kita di atas kaki Dia hingga menerangi orang dalam rumah itu. Betapa kamu bercahaya di depan orang lain, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat perbuatan Bapamu, sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, pelajari terus ya lagunya, jangan sampai lupa. Semangat ya adik-adik GKWI. Tadi kita sudah puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita mau akhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, tetap harus jaga kesehatan, makan yang banyak, minum air putih yang banyak, tidak boleh kemana-mana. Kalau misalnya adik-adik mau pergi harus pakai masker, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan ya adik-adik ya. Tetap jaga kesehatan. Kita mau selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan karena penyertaan-Mu di sekolah minggu online ini, sehingga kami pada pagi hari ini boleh menyelesaikan sekolah minggu online ini dengan baik. Kiranya Tuhan mau berkati, Engkau mau terima semua puji-pujian dan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami, kiranya Engkau mau menjaga kami, menjaga orang tua kami, menjaga guru-guru kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala jenis penyakit, terlebih dari corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya, masa depan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin adik-adik, sampai ketemu lagi. Hati-hati ya adik-adik ya.
Pokoknya Bu Guru rindu adik-adik semua. Kita semoga bisa ketemu lagi dalam waktu-waktu dekat ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online. Bye, sampai